ridho Allah selalu tercurah pada kita semua. Anak-anakku semua yang super, bagaimanakah kondisi kalian saat ini? Pastikan kalian sehat, stamina baik, sehingga kita semua lancar dalam melaksanakan dan melakukan semua aktivitas kita. Ibu ucapkan selamat, kalian sekarang sudah kelas 3. Untuk kelas 3 ini, kalian harus lebih semangat lagi. Kenapa? Karena pada kelas 3 ini, waktu yang Anda jalani lebih pendek, sedangkan materi yang harus kita selesaikan lebih banyak. Sekaligus untuk persiapan masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi Ibu yakin bahwa kalian semua bisa. Pasti bisa, insya Allah. Anak-anakku, di kelas 12 ini ada 4 bab yang harus kita pelajari. Yang pertama, konsep wilayah dan pewilayahan. Yang kedua, struktur keuangan desa kota, interaksi desa dan kota. Yang ketiga, jaringan transportasi dan tata guna lahan dengan menggunakan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Dan yang keempat, karakteristik negara maju dan negara berkembang dalam konteks pasar bebas. Pada semester 5, 3 bab yang harus kita kuasai, sedangkan bab yang keempat akan kita pelajari pada semester 6. Materi yang akan kita pelajari pada bab 1, kompetensi dasar untuk pengetahuan. 3.1, memahami konsep wilayah dan pewilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, atau kota. Sedangkan keterampilan yang harus kalian kuasai, yakni membuat peta pengelompokan penggunaan lahan di wilayah kabupaten, kota, provinsi berdasarkan data wilayah setempat. Nah, pada bab ini Anda akan memperoleh pemahaman tentang wilayah yang akan memberikan sumbangan pemikiran kritis pada pengetahuan Anda tentang bagaimana kita nanti akan memanfaatkan wilayah kita dengan optimal. Pada pelajaran geografi sudah kita pelajari pada kelas 10 bahwa dalam objek formal geografi yang merupakan cara mempelajari geografi, salah satunya adalah bagaimana kita berpikir menuju pola pikir secara keruangan. Baiklah anak-anakku, langsung kita mulai bab pertama, yakni tentang konsep wilayah dan tata ruang. Pada saat kita membahas tentang gejala biosfer, kita tidak bisa terlepas dari pertanyaan di mana gejala biosfer itu terjadi. Nah, untuk itu, mari kita lihat dulu beberapa gambar dalam slide ini. Apa yang Anda pikirkan setelah kalian melihat slide pertama ini? Ya, bagus. Pada slide pertama ini ada 4 gambar. Gambar 1 menunjukkan wilayah desa dengan potensi yang dimiliki, tergambar perumahan yang sederhana, transportasi yang masih sangat minim, dan lain sebagainya. Gambar 2 menunjukkan gedung-gedung menjulang tinggi. Kalau kita melihat gedung-gedung menjulang tinggi, maka dalam pikiran kita menunjukkan wilayah perkotaan. Gambar 3 dan gambar 4 menunjukkan aktivitas masyarakat desa yang berbeda karena potensi yang dimiliki berbeda.
Gambar 3 menunjukkan wilayah yang memiliki tanah subur dikembangkan sektor pertanian. Sedangkan yang gambar 4, daerah pesisir, yang menggambarkan masyarakatnya bekerja di sektor nelayan. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, melihat gambar-gambar ini, apa yang Anda pikirkan? Ya, bagus. Gambar 1, 2, dan 3 merupakan wilayah desa yang pengembangan ekonominya berbeda. Pada gambar 1, 2 merupakan daerah pertanian. Tanaman yang dikembangkan sama, padi. Namun, secara teknis, pengelolaan petaninya berbeda. Gambar 1 tidak membutuhkan terasering. Mengapa demikian? Karena daerahnya merupakan daerah dataran rendah. Dan ini kebetulan Ibu memberikan contoh daerah Tasikmalaya. Sedangkan yang kedua, bisa kalian lihat daerah pegunungan. Ini merupakan salah satu contoh pengembangan sektor pertanian di daerah Bali. Karena daerahnya pegunungan, secara teknis butuh dilakukan pembuatan terasering untuk mengurangi tanah longsor dan erosi. Sedangkan pada gambar ketiga, nah apa yang Anda baca di sini? Kayu mas, wilayah kita. Dan saya yakin kalian semua tahu bahwa kayu mas potensi yang dikembangkan adalah perkebunan kopi. Jadi kesimpulannya, gambar 1, 2, dan 3, meskipun ketiga wilayah ini merupakan wilayah pedesaan dengan kondisi fisik yang berbeda, pengelolaannya secara ekonomi berbeda. Sekarang kita lihat gambar 4, 5, dan 6. Nah, kalau gambar 4, 5, dan 6, kita bisa mengelompokkan daerah ini merupakan daerah wilayah yang dibedakan dengan kultur yang berbeda. Pada gambar 4, kultur masyarakat tradisional. Kalian bisa lihat alat yang digunakan di dalam beraktivitas, perahunya berupa perahu layar. Sedangkan gambar yang kelima, dengan melihat gedung-gedung menjulang tinggi, kita bisa bayangkan daerah perkantoran, daerah industri, daerah pertukuan, dan lain sebagainya. Sedangkan gambar 6, apa yang Anda lihat? Nah, di sini memanfaatkan nuklir. Berarti kebutuhan akan energi sudah melebihi. Nah, dari sini kesimpulannya apa? Budaya juga akan mempengaruhi bagaimana aktivitas masyarakat. Nah, sekarang kita lanjutkan gambar yang ketiga. Di slide ketiga ini, kita bisa melihat 3 gambar. Apa yang kalian pikirkan? Ya. Gambar 1 menggambarkan daerah slum area, daerah kumuh. Gambar 2, wilayah kota yang sedang mengalami banjir. Begitu juga yang ketiga. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pengembangan wilayah akan bisa menimbulkan suatu masalah. Nah, kenapa masalah ini muncul? Karena orang-orang yang terlibat dalam perencanaan tata ruang tidak semua paham akan konsep wilayah. Nah, sekarang kita masuk pada apa itu
konsep wilayah. Coba Anda buka buku paket. Anda bisa mempelajari pada halaman 3 sampai 6. Nah, setelah Anda mempelajari konsep wilayah dari beberapa pakar, dapat kita simpulkan bahwa wilayah merupakan suatu unit geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secara internal. Maksudnya, secara internal, maksudnya seperti yang kita lihat tadi, karakteristik wilayah satu dengan wilayah lain berbeda. Karena karakteristik wilayah berbeda, maka dalam pengembangan wilayahnya juga harus berbeda. Berikutnya, kita lihat. Dengan adanya wilayah, maka perlu adanya pewilayahan. Apa itu pewilayahan? Pewilayahan merupakan proses penentuan suatu wilayah dengan cara tertentu. Adapun yang dimaksud dengan pewilayahan adalah proses menentukan suatu wilayah dengan cara menarik batas berdasarkan kriteria tertentu untuk suatu tujuan tertentu. Nah, sekarang apa bedanya wilayah dengan pewilayahan? Beda antara wilayah dengan pewilayahan, kalau wilayah itu merupakan objek, sedangkan pewilayahan itu adalah suatu proses untuk terbentuk objek itu. Nah, sekarang kita lihat pada peta yang ada di slide ini. Peta mana, ayo? Bagus. Wilayah Asia Tenggara. Pewilayahan Asia Tenggara. Nah, di sini ada batas-batas wilayahnya. Sedangkan pada wilayah Asia Tenggara di sini kita bisa lihat. Kalau kita lihat lokasinya berada di bagian tenggara benua Asia. Ada kesamaan yang lain? Bagus. Mayoritas memiliki topografi yang kasar. Kenapa demikian? Karena daerah ini merupakan daerah jalur pegunungan Mediterania. Kalau kita lihat dari rasnya, mayoritas adalah ras Mongoloid. Nah, dari 3 contoh yang Ibu berikan, bahwa di wilayah ini ada karakteristik tertentu yang sama. Sampai dengan materi yang Ibu sampaikan, apakah ada permasalahan? Nah, kalau ada permasalahan, silahkan hubungi Ibu. Nah, sekarang kita lihat pembagian wilayah. Berdasarkan tipe-tipenya, dibedakan menjadi 3. Wilayah formal, wilayah fungsional, dan wilayah administratif. Kita lihat satu persatu. Wilayah formal. Nah, ada yang menyebut dengan wilayah homogen. Nah, kalau kita bicara homogen sama. Nah, sekarang kita lihat. Wilayah formal dan pewilayahan formal memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Batas wilayah jelas dan umumnya statis. Wilayah homogen dibatasi berdasarkan keseragamannya secara internal. Seperti yang sudah dijelaskan Ibu tadi.
Keseragamannya secara internal itu maksudnya karakteristik wilayah itu, baik fisik, sosial, ataupun budaya. Karakteristik yang kedua, yakni kriteria yang digunakan berupa kriteria fisik dan sosial. Kriteria fisik misalnya topografi, keadaan iklim, keadaan vegetasi, dan lain sebagainya. Sedangkan kriteria sosial, pola perilaku masyarakatnya, mata pencariannya, sosial agamanya, dan lain sebagainya. Sedangkan yang ketiga, karakteristiknya adalah wilayah yang dipandang dari satu aspek atau satu kriteria yang mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri yang relatif sama. Nah, bisa kalian lihat contoh yang Ibu sampaikan tadi dalam bagian di slide ini. Misalnya, yang dipakai untuk kriteria adalah kondisi ekonomi. Kenapa ada negara maju, negara tertinggal, negara miskin? Kenapa? Bagus, income per kapita wilayahnya tidak sama. Contoh lagi, dilihat dari kondisi geografi. Kita bisa melihat adanya wilayah pegunungan, wilayah kepulauan, wilayah itu tandus, wilayah pesisir. Kita bisa lihat wilayah pegunungan misalnya. Memiliki kriteria yang sama akan suhunya, jenis tanamannya, hortikultur, dan lain sebagainya. Kondisi sosial budaya. Contoh, wilayah Pasundan. Pernah dengar wilayah Pasundan? Di mana itu? Bagus, daerah Jawa Barat. Contoh yang kedua, wilayah Mataraman. Nah, pernah dengar? Kalau belum pernah, wilayah Mataraman, ini merupakan wilayah-wilayah yang pernah dikuasai oleh Kerajaan Mataram. Ini contoh juga, kalau kita melihat peta, kita bisa mengatakan wilayah Pantura. Mana wilayah Pantura itu? Nah, di Jawa Timur sering kita dengar wilayah Pantura. Wilayah Pantura ini adalah wilayah ini. Nah, ini pantai utara Jawa. Kira-kira keseragaman apa yang kalian lihat kalau kalian melihat peta ini? Daerah pesisir. Bagus. Berarti kalau daerah pesisir mayoritas masyarakat Pantura bagus, nelayan. Daerahnya merupakan daerah dataran rendah. Dan masih banyak lagi karakteristik di daerah Pantura. Ada pertanyaan? Bagus, tidak ada. Paham berarti ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, wilayah dan pewilayahan fungsional. Wilayah dan pewilayahan fungsional di sini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, terdapat inti atau pusat atau sentral. Dan terdapat wilayah periferi atau daerah pinggiran atau hinterland, yang mana merupakan bagian sekeliling inti yang bersifat komplementer terhadap intinya. Nah, untuk daerah inti, ya, ini merupakan daerah pemusatan penduduk. Yang kedua, daerah pasar. Yang ketiga, pusat pelayanan. Yang keempat, pengembangan aktivitas masyarakatnya di sektor industri
dan perdagangan. Dan di daerah inti ini merupakan daerah pusat inovasi. Kemudian daerah periferi atau hinterland. Tadi sudah Ibu sampaikan daerah sekeliling inti yang bersifat komplementer, melengkapi daerah inti. Sehingga untuk daerah hinterland merupakan tempat pemasaran hasil produksi dari daerah inti. Daerah hinterland merupakan daerah supplier, baik supplier bahan mentah, bahan pokok pangan, ataupun tenaga kerja, terutama tenaga kerja kasar. Karakteristik yang kedua, batas wilayahnya bersifat dinamis. Kenapa dinamis? Apa arti dinamis? Dinamis itu bisa berubah. Kenapa bisa berubah? Karena tadi sudah saya sampaikan, di pusat merupakan daerah yang menjadi pusat inovasi. Dengan pusat inovasi, maka akan memungkinkan terjadi pengembangan hasil teknologi di bidang industri. Kalau pengembangan teknologi di bidang industri terus melaju pesat, maka penyerapan tenaga kerja akan semakin banyak. Yang akan mengakibatkan banyaknya aktivitas di daerah inti yang tidak tertampung lagi di daerah inti. Sehingga daerah inti meluas. Ini yang dimaksud dinamis. Karakteristik yang ketiga, terdapat titik pusat dan jaringan transportasi, di mana transportasi merupakan unsur yang tidak kalah penting, karena transportasi merupakan kunci keterjangkauan daerah tempat tinggal, daerah pasar, dan daerah aktivitas di semua sektor. Langsung saja pada contoh. Nah, di sini ada contoh wilayah nodal atau fungsional. Ini merupakan daerah yang disebut dengan gerbang Kertasusila. Wilayah fungsional di wilayah Jawa Timur. Gerbang Kertasusila. Gresik, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, ya. Ini merupakan daerah gerbang Kertasusila. Intinya mana? Pada awalnya intinya adalah wilayah Surabaya. Nah, Surabaya aktivitas terus berkembang. Yang tidak tertampung lagi di Surabaya akan meluas ke wilayah yang paling dekat dengan Surabaya. Mana itu? Sidoarjo ke arah selatan. Gresik, Bangkalan. Bahkan sekarang dengan adanya jembatan Suramadu akan semakin lancar transportasi, akan semakin tinggi fungsi Bangkalan di dalam menyuplai kebutuhan di Surabaya. Ya, sekarang kita lihat di sini gambar A, ya, dan gambar B. A menunjukkan wilayah formal, B menunjukkan daerah fungsional. Untuk wilayah A, di situ ada tulisan inti. Loh, ada inti, Bu. Nah, wilayah A ada inti, ada pinggiran, namun bisa kita lihat wilayah A dan wilayah pinggiran memiliki kesamaan aktivitas. Kalau di keterangan di simbol ini tertulis padi, berarti sama-sama daerah pertanian. Aktivitasnya homogen. Hanya daerah A
wilayahnya lebih subur sehingga penanaman padi lebih dari 75%. Sedangkan pinggiran sama padi, tetapi prosentasenya lebih kecil, antara 50% sampai 75%. Sekarang kita lihat daerah B. Nah, untuk daerah B, dari simbol gambar ini bisa kita lihat, intinya merupakan wilayah kota. Sedangkan hinterlandnya ada banyak sekali di sini titik yang merupakan daerah desa. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada jaringan transportasi, di gambar ini digambarkan dengan garis. Dengan demikian, dari gambar ini saya yakin kalian telah jelas untuk memahami konsep wilayah formal dan wilayah fungsional. Kita lanjut. Wilayah administrasi. Wilayah administrasi merupakan wilayah yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintah atau politik. Seperti kita lihat di sini, dari tingkat rendah sampai pusat. Rukun tetangga, misalnya RT, RW, kelurahan ataupun desa. Lebih tinggi lagi kecamatan, kabupaten, provinsi, negara. Itu merupakan pembagian wilayah secara administratif. Dalam praktek pembangunan wilayah, pengertian wilayah administrasi merupakan pengertian yang paling banyak digunakan. Kenapa? Hal ini disebabkan 1. Pelaksanaan kebijakan dan rencana pembangunan wilayah diperlukan tindakan-tindakan dari berbagai badan pemerintahan. 2. Batas wilayah ditentukan berdasarkan atas satuan administrasi pemerintahan lebih mudah dianalisis. Contoh wilayah administratif. Kabupaten Banyuwangi berbatasan dengan Kabupaten Situbondo. Di sebelah utara dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso. Semada yang berlokasi di Kelurahan Patokan, sebutkan batas-batas administrasinya. Saya kira semua sudah tahu lingkungan SMA 2. Sampai di sini ada pertanyaan? Sekali lagi, kalau ada pertanyaan silahkan hubungi Bu Enda. Baiklah anak-anak, setelah kalian mempelajari konsep wilayah, coba kalian amati adakah perkembangan wilayah kalian? Pasti ada. Kenapa demikian? Karena jumlah penduduk terus bertambah, sehingga kebutuhan yang harus disediakan bertambah. Contoh, alih fungsi lahan dari areal persawahan untuk dijadikan kebutuhan perumahan. Hal ini berakibat adanya pengurangan resapan air. Anak-anak, Ibu berharap dengan mempelajari konsep wilayah ini, kalian semakin paham dan semakin tanggap bagaimana memanfaatkan potensi alam yang ada yang akan membawa kebaikan di masa yang akan datang. Saya akhiri pertemuan kali ini. Jangan lupa tetap di rumah, pakai masker, cuci tangan setelah aktivitas, dan jaga jarak. Lebih penting lagi, jangan bergerombol. Saya akhiri. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.